Mari kita membahas tentang bank dan proses kreditnya. Ini adalah bagian 1 dari 2 video. Berikut ini kita akan membahas survei usaha, keuangan, dan jaminan. Mari kita lihat materi survei yang akan dilakukan, yaitu pertama, tentang perusahaan dan manajemen. Mulai dari perusahaan. Kesatu adalah legalitas perusahaan, yang akan dilakukan konfirmasi apakah usaha ini merupakan usaha pribadi atau bukan berbentuk badan hukum. Bila berbentuk badan hukum, harus dikonfirmasikan dokumen akta badan hukumnya dan izin usaha dan izin lingkungannya. Kedua, pengalaman, yang harus dikonfirmasi pengalaman menjalankan usaha yang diajukan kreditnya. Jadi bila pabrik roti ini mengajukan kredit, yang dianalisa adalah usaha menjalankan pabrik roti ini, bukan usaha lainnya, misalnya usaha properti dan lain-lainnya. B. Pengendali manajemen. Harus dilakukan konfirmasi siapa pengendali utamanya, apakah manajemen keluarga ataukah profesional. Proses manajemen administrasi dan keuangan. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada, agar laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Kemudian pengalaman manajemen menjalankan usahanya. Bila manajemennya baru, harus dikonfirmasikan pengalaman manajemen sebelumnya di perusahaan lain atau perusahaan sebelumnya. Kemudian pada survei usaha ini dilakukan observasi terhadap lokasi, yaitu terhadap lingkungan usahanya. Apakah lokasi usaha ini terletak di kawasan usaha? Bagaimana kondisi jalan menuju tempat usaha? Bagaimana kondisi infrastruktur sekitar tempat usaha? Misalnya ketersediaan listrik dan lain-lainnya. Dan keamanan lingkungannya. Pada observasi tempat usaha, akan dilakukan survei terhadap luas tanah dan bangunan usaha, mesin-mesin dan alat penunjang usahanya, kemudian juga saluran pembuangannya. Selanjutnya adalah observasi terhadap karakteristik usahanya, yaitu jenis usahanya. Apakah hanya satu usaha sebagai pabrik roti misalnya, atau juga sebagai penjualnya. Konfirmasi juga dilakukan atas data produk yang dihasilkan atau dijual. Apakah per bulan, apakah juga per tahunnya. Kemudian juga bagaimana cara pemasarannya. Konfirmasi juga dilakukan terhadap mitra dagangnya, misalnya terhadap para suppliernya dan para pembelinya. Hal ini penting untuk mengetahui karakteristik dari calon nasabah atau calon debitur bank ini. Objek survei berikutnya adalah siklus usaha dari perusahaan ini, mulai dari kas, pembelian bahan baku, produksi, pemasaran dan penjualan, serta pembayarannya. Pada survei siklus usaha, biaya dan penerimaan pembayaran, kita mulai dari survei pembayaran sebagian dan hutang usaha kepada pemasok dan supplier. Kita periksa pembukuannya. Kemudian kita memeriksa harga pokok penjualan, yaitu biaya bahan baku
dan biaya produksinya, termasuk gaji buruh. Selanjutnya, kita survei inventory rata-rata yang formulanya adalah bahan baku dibeli, dikurangi bahan baku dipakai, ditambah produk jadi belum terjual, dan berapa nilai rata-rata inventorinya. Selanjutnya pada tahap penjualan, kita lihat biaya umum, berapa biaya pemasaran, gaji admin, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita lihat siapa pembelinya, apakah bonafit ataukah tidak. Dan selanjutnya, pada tahap pembayaran, kita melihat pembayaran sebagian dan piutang usahanya yang kita lihat pada buku piutang usaha. Selanjutnya, survei jaminan dan agunan. Apakah jenis jaminannya benda tidak bergerak, misalnya bangunan? Apakah benda bergerak, misalnya mobil atau mesin? Ataukah jaminan perusahaan atau pribadi? Berikut ini adalah tipikal laporan survei usaha yang terdiri dari perusahaan dan manajemennya, survei terhadap lokasi, dan karakteristik usaha. Berikutnya, survei data keuangan berupa laporan keuangan, perkiraan kebutuhan modal, dan perkiraan sumber pembayaran. Tahapan proses kredit berikutnya adalah analisa kebutuhan modal kerja yang berdasarkan analisa modal kerja aktual dan analisa modal kerja proyeksi.
Dengan metode arus kas ini, kita dapat secara rinci melihat jumlah dan umur piutang, jumlah dan umur hutang yang akan mempengaruhi saldo akhir tiap bulannya. Saldo akhir ini harus dijaga agar tidak negatif.